Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya akan perkenalan sedikit. Ya, nama Ustadz adalah Ustadz Jumadin. Akan mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya. Kompetensi dasar, ya kita bisa baca saja ya, bisa dibaca. Mensyukuri nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, menganalisis nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, materi pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi pemerintahan, kementerian, negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Masuk pada sistem pembagian kekuasaan negara. Ya, apa itu pengertian sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan yang lebih menjurus pada negara, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Sehingga tujuan daripada dibuatnya negara adalah mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, ya, ini foto John Locke ya. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah legislatif, yang mengatur atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif, yang berkuasa untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Namun menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan itu terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang itu dari legislatif, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif untuk mempertahankan dan juga mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sehingga perbedaan antara John Locke dengan Montesquieu pada eksekutif, ya eksekutif dia kalau di John Locke adalah mereka yang bisa mengadili, ya, sedangkan menurut Montesquieu itu dipisah antara yudikatif dengan eksekutif. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia bagaimana? Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Ya, kalau kita sekilas melihat ya foto orang yang berada di sebelah kanan ini, ya animasi kartun ini, ya, seseorang yang sedang memegang yang kita sebut dengan kekuasaan. Ya. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Ya. Kata kuncinya adalah kontrol. Ya. Supaya ada kontrol dan supaya ada keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan dan mereka tidak sewenang-wenang untuk melakukan kebijakan, sewenang-wenang untuk memerintahkan bawahannya, sewenang-wenang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Pembagian kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak
dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama antara legislatif, eksekutif, yudikatif, itu ada kerjasama. Ya, contohnya legislatif itu membuat undang-undang, eksekutif itu ia mengeksekusi undang-undang yang sudah dibuat, sedangkan yudikatif dia menjaga ya kemurnian daripada undang-undang itu sendiri. Ya, sehingga ketika ada pihak eksekusi yang tidak melaksanakan undang-undang dengan baik, atau bahkan ada masalah ketika ia melaksanakan undang-undang, maka ia bisa diadili oleh yudikatif. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintahan kekuasaan, ya. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Ya. Bukan hanya pembagian kekuasaan, namun juga harus dipisah. Ya, tujuannya satu, ya untuk mengontrol dan juga sehingga tidak ada kewenang-wenangan. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia, ya, apa konsepnya? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Pertama, secara horizontal, kedua secara vertikal. Secara horizontal, ya, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu, ya. Pembagian kekuasaannya menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, ya. Yang kita bisa katakan adalah lembaga trias politika, ya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu adalah trias politika. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, ya. Yang tadinya hanya trias politika sekarang menjadi 6, ya. Kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh MPR untuk menjaga kemurnian dan juga mengubah undang-undang dasar, ya, undang-undang dasar. Ya, jadi yang mengamandemen adalah MPR itu sendiri. Kemudian ada legislatif yang dia membuat undang-undang, bukan undang-undang dasar, ya. Kalau undang-undang dasar, ya, itu bagian ranahnya konstitutif atau MPR. Sedangkan legislatif hanya membuat undang-undang, merencanakan undang-undang yang disebut dengan dan dipegang oleh DPR. Sedangkan eksekutif yang mengeksekusi yang sudah dibuat, undang-undang yang sudah dibuat dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian yudikatif adalah yang menjaga, ya, ketika ada permasalahan terhadap undang-undang, maka mereka bisa mengadilinya, yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Ada yang disebut dengan eksaminatif, artinya mereka menyelenggarakan pemeriksaan terhadap keuangan negara, dan ini dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, ya. Kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan yang memelihara pembayaran atau memelihara naik turunnya nilai rupiah, ya, naik turunnya nilai rupiah, sehingga dia menjaga bagaimana nilai rupiah ini sehingga tidak anjlok, ya. Itu bagian dari kekuasaan moneter. Yang megang adalah BSI, ya, Bank Sentral Indonesia. Pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, ya, kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
Pembagian kekuasaan secara vertikal, ya. Ini agak banyak. Pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Sebagian pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa, kita bisa baca, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maka pembagian kekuasaan secara vertikal ini, ya, pada intinya adalah muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi, ya. Maka intinya adalah kekuasaan secara vertikal adalah kekuasaan yang menerapkan asas desentralisasi. Asas desentralisasi itu adalah pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah, ya, sehingga pemerintah daerah, ya, daripada gubernur, wali kota, ya, yang ada di daerah bisa, ya, bertanggung jawab dan juga bisa mengurusi pemerintahannya sendiri di daerah dan tidak diikut campurkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat hanya memberi kewenangan kepada mereka untuk mengurusi pemerintahannya, ya, seperti itu, ya, untuk mengurusi pemerintahannya, namun selalu diawasi oleh pemerintah pusat, ya. Jadi inti dari kekuasaan secara vertikal itu, ya. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia ada yang secara horizontal, ya, yang kita sebutkan tadi, ya, yang ada 6, yang konstitutif, kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan juga moneter. Pembagian kekuasaan secara vertikal, ya, secara vertikal pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, ya. Pemerintahan pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah silahkan, ya, melakukan atau mengurusi pemerintahannya sendiri, namun selalu diawasi oleh pemerintah pusat. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otoda diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak diketahui ataupun masih bingung, silakan komen di bawah, ya, komen di bawah ataupun langsung menghubungi Ustadz. Baik, cukup sekian pelajaran dan pertemuan pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.